Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pasar modal dan reksadana yang beranggotakan 1. Nurul Laili Culaila dengan NIM 191011112220, 2. Misroh Dwi Safitri dengan NIM 191011112221, 3. Cynthia Devi Silviani dengan NIM 191011112239, 4. Rani Satyaningrum dengan NIM 191011112440, 5. Rahmat Zafira Pusparini dengan NIM 191011112442, 6. Dita Andriana dengan NIM 1910111249, 7. Iswanto dengan NIM 1910111256, 8. Wahyu Khairiyah dengan NIM 1910111264. Pengertian pasar modal. Pasar modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Adapun beberapa fungsi dan tugas pokok pasar modal yaitu yang pertama, menyusun peraturan pelaksanaan di bidang pasar modal, melaksanakan protokol manajemen krisis pasar modal, merumuskan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pasar modal, melaksanakan analisis, pengembangan, dan pengawasan pasar modal, termasuk pasar modal syariah, melaksanakan penegakan hukum di bidang pasar modal, merumuskan prinsip-prinsip pengelolaan investasi transaksi dan lembaga efek dan tata kelola emiten dan perusahaan publik. Yang selanjutnya terdapat instrumen investasi pasar modal. Pasar modal juga dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya, kita bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap hari diperdagangkan. Adapun jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya yaitu 1. Terdapat saham. Saham merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Yang kedua terdapat reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen, seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek lainnya. Yang ketiga terdapat surat utang atau obligasi. Kepemilikan surat utang dapat dipindahtangankan, dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang keempat terdapat Exchange Trade Fund atau dapat disingkat dengan ETF. Surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana, sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja, ETF ini bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Dan yang terakhir terdapat derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat dua jenis derivatif yang bisa kita temukan di pasar modal Indonesia, yaitu waran dan REIT. Dan yang selanjutnya adalah pihak yang terlibat dalam pasar modal, yaitu yang pertama 1. Emiten adalah perusahaan yang akan melakukan penjualan surat-surat berharga atau melakukan emisi di bursa. Tujuannya yaitu A. Memperluas modal, B. Memperbaiki struktur modal, C. Mengadakan pengalian, dan D. Pemegang saham. Yang kedua yaitu investor adalah pemodal yang akan membeli atau menanamkan modalnya di perusahaan yang melakukan emisi. Tujuannya yaitu A. Memperoleh dividen, B. Kepemilikan perusahaan, dan C. Berdagang. Yang selanjutnya, lembaga dan struktur pasar modal. 1. Otoritas Jasa Keuangan. Didirikan pada tahun 2011 untuk menggantikan fungsi Badan Pengawas Pasar Modal sebagai pengawas seluruh aktivitas yang terjadi di pasar modal. 2. Bursa Efek. Saat ini ada 2 Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya.
Namun sejak akhir 2007, Bursa Efek Surabaya melebur ke Bursa Efek Jakarta sehingga menjadi Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, perusahaan efek. Yang keempat, lembaga clearing dan penjaminan. Saat ini dilakukan oleh PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia atau PT KPEI. Yang kelima, lembaga penyimpanan dan penyelesaian. Saat ini dilakukan oleh PT Kustadion Sentral Efek Indonesia atau PT KSEI. Pengertian reksadana. Pada umumnya, reksadana diartikan sebagai wadah yang dipergunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh manajer investasi. Ada 3 hal yang terkait dari definisi tersebut, yaitu 1. Adanya dana dari masyarakat pemodal. 2. Dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek. 3. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi. Kemudian saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis reksadana. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang atau money market fund, yaitu jenis reksadana yang melakukan investasi pada jenis instrumen investasi pasar uang dengan masa jatuh tempo kurang dari 1 tahun. Bentuk instrumen investasinya dapat berupa time deposit atau deposito berjangka, certificate of deposit atau sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SBPU, dan berbagai jenis instrumen investasi pasar uang lainnya. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap atau fixed income fund. Reksadana pendapatan tetap adalah jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek utang atau obligasi. Yang ketiga yaitu reksadana campuran atau balance mutual fund, yaitu jenis reksadana yang mengalokasikan dana investasinya dalam bentuk portofolio yang bervariasi. Instrumen investasinya dapat berbentuk saham dan dikombinasikan dengan obligasi. Dan yang terakhir yaitu reksadana saham atau equity fund, yaitu jenis reksadana yang menginvestasikan sekurang-kurangnya 80% dari aktivanya dalam bentuk efek bersifat ekuitas. Keuntungan dan kerugian investasi reksadana. Keuntungannya adalah bisa dimulai dengan modal kecil, langsung dikelola oleh manajer investasi, resiko minim karena investasi terdiversifikasi. Dan kerugiannya adalah nilai aktiva bersih dan nilai pasar yang fluktuatif, pencairan yang lebih lama, dan resiko dan prestasi. Sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.